Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat narasumber pada podcast Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi pada acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan, di mana kita akan membahas terkait update terkini tata laksana gangguan menelan di Pusat Pelayanan THT Bedah Kepala Leher Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo, Makassar. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Ketua KSM Ilmu Penyakit THT Bedah Kepala Leher Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo dan Kepala Departemen Ilmu Penyakit THT Bedah Kepala Leher Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yaitu Dr. M. Amsar Akil, spesialis THT Bedah Kepala Leher, konsultan proho-esofagologi fix. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Khalid. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa menelan mungkin terlihat seperti kegiatan yang sederhana. Tetapi sebenarnya ini cukup rumit karena mengharuskan otak, saraf, otot, dan kerongkongan bekerja sama dalam waktu yang bersamaan. Disfagia bisa disebabkan oleh beragam kondisi, mulai dari adanya sumbatan di kerongkongan, gangguan otot leher, stroke, atau gangguan saraf, sampai kelainan bawaan atau kongenital. Selain kesulitan menelan, penderitanya bisa mengalami nyeri saat menelan, tersedak atau batuk saat makan atau minum, dan nyeri ulu hati. Oleh sebab itu nantinya narasumber kita akan menjelaskan lebih jauh tentang masalah disfagia. Dan perlu juga kita ketahui bahwa disfagia ini berhubungan dengan kesulitan makan akibat gangguan dalam proses menelan. Kesulitan menelan ini dapat terjadi pada semua kelompok usia akibat dari kelainan kongenital, kerusakan struktur dan atau kondisi medis tertentu. Oleh sebab itu, masalah dalam menelan merupakan keluhan yang umum didapat di antara orang berusia lanjut, dan insiden disfagia lebih tinggi pada orang berusia lanjut dan pasien stroke. Ini kurang lebih 51-73% pasien stroke menderita disfagia. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, saya akan melakukan pertanyaan kepada Dr. Amsar. Yang pertama, apa itu disfagia, Dok? Ya, terima kasih Dr. Khalid. Jadi seperti sudah dijelaskan tadi bahwa disfagi itu sebenarnya bahasa Latin. Ya. Jadi kalau orang-orang awam itu sekarang kita kenal sebagai sulit menelan. Ya. Jadi sulit menelan. Kenapa sulit menelan? Oleh karena makanan itu yang dari mulut itu biasanya mengalami kendala dalam masuk ke dalam faring dan lambung. Ya. Jadi secara umum disfagia itu bisa kita definisikan sebagai gangguan pasase makanan mulai dari mulut sampai ke lambung. Itu ya, itu definisinya, Dok. Ya. Kemudian karena ini terkait dengan kesulitan menelan, ada jenis-jenis gangguan menelan ini mungkin bisa dijelaskan, Dok? Iya, jadi jenis-jenis disfagi ini sebenarnya berbagai macam ya. Yang kita kenali itu sebenarnya menurut jenisnya itu ada yang disebut sebagai disfagi motorik. Ya, motorik itu misalnya ada kelainan-kelainan pada saraf, ya, pada otot sehingga terjadi gangguan pergerakan motorik. Ya, kemudian ada juga yang disebut sebagai disfagia mekanik. Mekanik itu biasanya ada yang mengganjal pada saluran makannya. Mungkin ada tumor kah atau infeksi sekitar saluran makanan. Dan juga ada disfagi yang oleh karena psikis. Karena ada gangguan jiwa atau pikiran-pikirannya yang mungkin dia lagi ini sehingga susah menelan. Ya. Iya. Kemudian lebih jauh juga kadang-kadang di poliklinik pasien bertanya, apa sih penyebab gangguan menelan tersebut? Iya, jadi penyebabnya juga banyak macamnya. Jadi untuk mengetahui penyebabnya itu, Dok, jadi kita harus sebenarnya mengetahui bahwa
proses makanan itu sampai dari mulut sampai ke lambung itu ada 3 fase yang disebut sebagai fase oral, fase faringeal, kemudian ada fase esofageal. Jadi fase oral itu di mana makanan itu mulai dimasukkan di mulut, kemudian di situ dikunyah, kemudian dia dibentuk dalam bentuk bolus. Nah, setelah itu makanan ini akan didorong oleh lidah masuk ke dalam faring. Nah, dalam faring itu mungkin cuma sepersekian detik kemudian ditelan. Nah, dari mulut, kemudian dari faring, dari esofagus itu biasanya banyak kelainan-kelainan yang di situ timbul. Jadi mulai daripada ototnya misalnya ada di situ, kemudian ada infeksi dalam mulut atau gangguan pada gigi, ya. Kemudian itu menyebabkan bolus-bolus itu tidak bisa dimasukkan ke dalam rongga faring. Nah, di dalam rongga faring sendiri itu juga di situ diatur supaya makanan itu bisa diarahkan masuk ke dalam esofagus, ya. Nah, yang paling banyak sebenarnya itu gangguan terutama di THT itu pada fase orofaringeal. Jadi fase oral dengan faring. Oleh karena di faring itu selain daripada fungsi menelannya yang kita amati, juga fungsi proteksi daripada saluran nafasnya. Karena dari faring itu kan di situ ketemu dua traktus respiratoris dan traktus saluran pencernaan. Ya. Kemudian secara umum gejala di disfagi ini yang bagaimana ya? Ya, disfagi karena gangguan menelan, ya biasanya pasien datang dengan, "Dok, kenapa nih saya susah menelan?" Ada juga yang biasa dia kunyah, tapi begitu dia mau telan itu, kenapa susah masuk? Ada juga yang sudah masuk ke sini, dia rasa ada yang mengganjal di dada di sini, rasa panas. Nah, itu yang tergantung dari itu yang disebut ada kelainan-kelainan di sekitar situ. Itu. Nah, jadi pertama bahwa susah menelan. Kemudian kalau ini prosesnya lama, biasa sampai timbul malnutrisi, ya, atau dehidrasi. Ya, kemudian kalau dia bertambah berat juga, apalagi dia fungsi proteksi daripada saluran nafasnya kurang bagus, ya bisa tersedak sampai batuk. Ya, kemudian kalau kelainan berlanjut terus bisa menimbulkan pneumonia sampai kekurangan berat badan. Iya. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh dokter untuk menemukan penyebab gangguan menelan ini? Iya. Jadi bagi masyarakat, ya, atau orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan tadi, ya sudah mulai ini susah menelan, ada dehidrasi, malnutrisi sampai kekurangan berat badan. Jadi biasanya itu sudah berlangsung lama, ya kita wajibkan atau kita haruskan masuk atau mencari pertolongan, baik itu ke dokter atau langsung ke rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan di rumah sakit itu, misalnya di Wahidin, kita evaluasi dulu. Jadi mungkin ada anamnesis, ya, bagaimana gangguan menelan tersebut, bagaimana apakah dia bisa menelan makanan cair kah atau makanan padat atau dua-duanya susah. Kemudian sejak kapan dia mengalami itu, bagaimana progresnya, semakin lama semakin berat. Nah, setelah itu semua informasi ada, kita ukur fisiknya, kemudian disesuaikan betulkah ini berat badannya sesuai BMI, ya, body massa indeksnya itu sesuai dengan dia punya tinggi. Nah, setelah itu ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk menilai daripada proses gangguan menelan itu. Jadi saya bisa kasih contoh, misalnya di bagian THT, telinga hidung tenggorokan. Jadi ada pemeriksaan yang kita sebut sebagai functional evaluation of swallowing. Jadi itu kita mengevaluasi dia punya proses menelan. Jadi pada pasien-pasien ini biasanya kita berikan berbagai macam konsistensi makanan. Mulai dari makanan padat, kemudian bubur halus, kemudian ada yang cracker atau biskuit, ada yang air minum. Nah, kita akan menilai, jadi pasien itu akan disuapi. Nah, sambil disuapi itu kita akan menilai dengan menggunakan fiber optik laryngoskopi. Nah, kita lihat perjalanan daripada makanan itu mulai dari mulut sampai masuk ke dalam esofagus. Di situ loh. Itu yang paling utama kita dalam bidang THT. Dan ini sudah bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Wahidin. Kita sudah bisa kerjakan.
Jadi tadi intinya ada evaluasi terkait fungsi ya, fungsional yang dilakukan. Nah, kemudian kalau kita lihat, apakah bahayanya jika kita muncul ini sulit menelan sebetulnya? Ya itu tadi. Jadi pertama, kalau dia berat-berat, ya malnutrisi. Ya. Ya. Kemudian berat badan yang berkurang, ya. Kemudian mungkin timbul kelainan-kelainan lain akibat asupan gizi yang berkurang tersebut, ya. Belum lagi misalnya kalau penyebab disfaginya itu yang tidak kita tangani, sebab prinsip pengobatan itu harus kita tangani dulu penyakit primernya, sebab ini disfagi itu kan gejala. Jadi bisa saja pasiennya stroke sehingga tidak susah menelan, ya mungkin ada tumor sehingga menelan, ya. Jadi kalau kita tidak tangani itu kemungkinan stroke-nya bertambah parah, kemudian dia punya misalnya ada tumor, ya tumornya mungkin bermetastase, ya. Ya. Kemudian bagaimana sebetulnya prinsip pengobatan daripada disfagia ini? Ya, jadi prinsip pengobatan daripada disfagia itu pertama bahwa harus kita temukan penyakit primernya, itu yang harus diobati. Kemudian bagaimana mengembalikan fungsi dari menelan daripada penderita disfagi, yaitu tadi satu dengan melakukan tes fungsi menelan. Jadi kalau pada tes fungsi menelan kita sudah dapat hasil, misalnya pada pasien ini hasilnya kalau dia makan bubur, ya dia makan bubur itu akan tersedak, maka kita akan memberikan dia beberapa manuver-manuver tertentu pada yang dia akan lakukan pada saat dia akan makan bubur, ya dia akan melakukan manuver tersebut. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah bagaimana supaya bisa menjaga pola hidup yang teratur, ya pola hidup yang teratur supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan disfagi. Nah, bagi orang-orang juga yang punya kebiasaan yang misalnya makan terburu-buru, ya, mungkin karena sibuk, karena biasa kita sibuk itu, dok, sehingga makannya itu buru-buru, ya, itu sebaiknya kita hindari yang begitu-begitu, ya. Kemudian bagaimana mencegah risiko terkenanya disfagia? Ya, itu tadi mencegah risiko disfagi berarti pertama pola hidup, hidup sehat, pola hidup sehat kita atur bagaimana, terutama kalau kita sudah tua ini, apalagi punya ada gejala hipertensi yang bisa menyebabkan stroke, rajin berobat dengan penyakit dasarnya kita, kemudian kita jangan makan terburu-buru lah, kemudian jangan biasakan makan dengan bolus-bolus makanan yang besar-besar itu, ada kadang orang makan banyak, saya punya pasien itu dok dari sop daging itu di mana itu jantung itu yang besar-besar dagingnya langsung ditelan itu tinggal. Itu yang tinggal itu. Nah, itu upayakan kita bikin serpihan-serpihan kecil supaya bisa masuk dengan baik, ya. Kemudian bagi pasien-pasien juga yang punya gejala-gejala misalnya asam lambung yang tinggi atau apa itu bisa memeriksakan dirinya, karena salah satu penyebab terbanyak pasien-pasien yang berobat di Wahidin itu ternyata mereka punya reflux asam lambung sehingga dia mencederai osofagus. Kemudian bila asamnya itu naik sampai ke rongga laringfaring yang biasa kita sebut sebagai laringfaring reflux, itu bisa juga menyebabkan gangguan menelan. Jadi prinsipnya bahwa kalau ada yang gejala-gejala begitu, ya tolong periksakan ke dokter, kemudian dengar apa yang dokter katakan, ya terutama dalam hal modifikasi diet dan lain-lain sebagainya. Iya. Kalau kita lihat memang disfagia ini sangat mengganggu. Ya. Apa sih akibat lanjut daripada disfagia ini? Ya, akibat lanjut dari disfagia itu tadi, kalau asupannya kurang, otomatis zat-zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu berkurang. Berkurang, akibatnya itu tadi terjadi malnutrisi, kemudian berat badan menurun sehingga bisa menimbulkan timbulnya penyakit-penyakit yang lain selain daripada penyakit-penyakit yang sudah ada. Ada muncul pertanyaan juga di poliklinik, sering pasien tanyakan, apakah bisa sembuh ini?
Sebenarnya kalau kita lihat ada ya tergantung tadi daripada letak lokasi kemudian jenis daripada disfagi itu. Nah, yang biasanya itu misalnya stroke ya, misalnya stroke itu kebanyakan saya dalam perawatan itu biasanya bisa, artinya angka keberhasilannya itu cukup tinggi untuk sembuh, bisa menelan. Nah, untuk pemeriksaan yang ada gangguan-gangguannya itu, dok, ya biasanya kita di sini menggunakan alat deteksi yang dalam kita sebut sebagai fiber optic evaluation of swallowing, itu dengan menggunakan endoskop yang kecil dan dimasukkan lewat hidung. Itu alatnya sudah ada. Tetapi yang jelas bahwa disfagia itu adalah suatu gejala penyakit dan semua bidang-bidang tertentu itu harus berkolaborasi. Terutama bila kita sudah bisa menentukan jenis disfaginya, kemudian kita menentukan jenis makanan yang bisa dia makan, yaitu biasanya kita dibantu dari rehab medik juga. Kita kirim untuk membantu supaya gangguan-gangguan ini bisa cepat diatasi oleh pasien dan pasien bisa makan minum seperti semula. Itu. Kemudian alat-alat apa saja yang ada di rumah sakit kita ini, di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirosodo? Iya, di Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo ini di bagian kami ini kolaborasi tempatnya sama dengan bagian gastro ya, gastroendoskopi. Di situ kami ada alat endoskopi yang namanya flexible endoskopi yang bisa kita sebut sebagai ini juga fiber optic laryngoskopi. Jadi alat itu kecil, dia punya diameter ya, tidak menyakitkan dan itu dimasukkan ke dalam hidung. Jadi endoskopi tapi bisa lentur, bukan kaku, lentur. Jadi itu yang kita bisa masukkan dari hidung. Nah, dari situ kita evaluasi. Nah, selain daripada itu kita juga bisa berikan dalam pemeriksaan FIS ini kita bisa berikan juga ada beberapa makanan dengan konsistensi tertentu yang itu yang kita cobakan. Nah, di situ nanti kelihatan dia, oh ini tidak bisa makan bubur, ini bisanya makan nasi keras, ini bisanya makan cracker, ataukah kalau dia makan dia tersedak. Makanya kita lakukan ada beberapa manuver tertentu yang bisa dia lakukan pada saat dia makan dengan konsistensi tertentu yang bisa menyebabkan aspirasi itu. Ada satu hal yang menarik, apakah gangguan menelan ini umur itu berpengaruh? Sangat berpengaruh. Jadi pada semakin tua itu proses degenerasi semakin berlanjut dan ini biasanya mempengaruhi otot-otot juga ya, otot-otot. Begitu juga otot-otot daripada yang mengatur fungsi menelan ini ya. Selain daripada itu juga fungsi-fungsi misalnya sekresi daripada sel-sel mukosa atau apa itu yang biasanya kalau orang makan itu dibantu dengan lendir-lendir itu, dok, itu berkurang sehingga akan menyebabkan sulit makanan itu sehingga bisa masuk ke dalam saluran pencernaan. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Jadi artinya pada orang tua kita harus berhati-hati ya. Karena sangat berpengaruh pada orang tua. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia, kalau kita lihat pembicaraan tadi bahwa memang disfagia ini adalah kondisi yang menyebabkan penderitanya sulit menelan. Saat mengalami disfagia, proses penyaluran makanan atau minuman dari mulut ke dalam lambung akan membutuhkan usaha yang lebih besar dan waktu yang lebih lama. Kemudian kalau kita lihat, tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis daripada gangguan menelan ini ya. Ada yang disebut disfagia motorik, mekanik dan psikis ya. Ketiganya ini juga sudah disebutkan tadi. Dan juga bahwa ada beberapa tahapan-tahapan di dalam proses menelan ya, secara umum dijelaskan bahwa ada yang disebut dengan fase oral, yaitu fase terjadi saat makanan berada di dalam mulut. Kemudian ada fase faringial, tapi ini melibatkan dua proses utama, yaitu yang mendorong makanan dari mulut ke osefagus dan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga adalah fase orofaringial, yaitu makanan sudah masuk ke dalam osefagus. Dan selanjutnya makanan ini tentu saja didorong dari bagian atas osefagus dengan gerakan seperti gelombang atau peristaltik untuk kemudian masuk ke dalam lambung. Kemudian tadi
Dr. Hasan juga menjelaskan terkait dengan masalah gejala-gejala yang ada di disfagia, yaitu yang pertama adalah tadi adalah susah menelang, kemudian pasien juga mengalami malnutrisi atau dehidrasi, kemudian bisa sampai tersedak batuk dan malahan sampai terjadi suatu pneumonia dan juga berat badan daripada menurun. Kemudian bagaimana sebetulnya prinsip pengobatannya adalah tentu saja tadi sudah dijelaskan, temukan penyakit primernya, mengembalikan fungsi dari penuaan, dan juga bagaimana menjaga pola hidup secara teratur. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa memang dalam rangka mencegah terjadinya disfagia ini memang pola hidup sehat ini perlu dilakukan. Kemudian jangan makan terburu-buru, ini satu hal yang penting. Dan tentu saja bahwa bagi pasien-pasien yang mempunyai asam lambung juga tinggi, ini juga perlu diperhatikan karena bisa terjadi satu reflux. Jadi sekali lagi, yang terakhir bahwa memang resiko terkait disfagia ini memang lebih banyak terjadi pada orang tua. Saya kira sampai di sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.